Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, mari senantiasa kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala fi kulli lamhatin wa nafasin. Baik setiap detik, setiap kedipan mata, setiap tarikan napas dan keluar napas, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Hamdan wa sana'an mutalazimaini lillahi azza wa jalla. Begitu juga mari kita sambungkan salawat kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatan wa salaman di Rasulil Karim Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kajian pada hari ini melanjutkan pembahasan tentang hakikat Muhammad, kebenaran Muhammad yang ditulis oleh Syekhul Akbar Guru Agung Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi dalam subjudul Ta'amulat fil Haqiqah Muhammadiyah. Dalam majelis yang mulia ini, kajian ini saya beri judul secara umum yaitu Hati Selamat Menerima Misi yang Mulia. Bagaimana hati selamat bisa menerima misi yang mulia sebagaimana yang dialami oleh Guru Agung Syekhul Akbar Ibnu Arabi dalam perjalanan ruhaninya. Semoga senantiasa dengan mengkaji terhadap hasil perjalanan para guru-guru, dalam hal ini adalah Guru Agung Syekhul Akbar, kita bisa meraih nilai-nilai tersebut dan bisa merasionalisasinya dengan akal yang sehat dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, dalam paragraf ke-14 ini, Guru Agung mengatakan, Panasobal khatamal minbaro fi zalikal mashhadil akhtari wa ala jabhatil minbari maktubun bin nuril azhar. Hadza huwal maqamul muhammadil athhar. Man raqiya fihi faqad warasahu. Wa arsalahu al-haqqu hafidhun li hurmati syari'ah. Wa wuhibtu fi zalikal waqt mawahibal hikami hatta ka'anni utitu jawami al-kalim fasyakartullaha azza wa jalla wa su'idtu a'lahu wa hasaltu bi maudi wukufihi sallallahu alaihi wasallam wa mustawahu wa busitu li ala darajati allati ana fiha kumun qamisun abyad fa waqaftu alaih hatta la ubashir al-maudi alladhi basharahu sallallahu alaihi wasallam bi qadamihi tanzihan lahu wa tashrifan wa tanabbuhan lana wa ta'rifan anna al-maqam alladhi syahadahu min rabbih la yushahiduhu al-warasata illa min wara'i thawbihi walau la dzalika lakashafna ma kushif wa arafna ma urib. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, dari paragraf ini akan kita bahas kalimat per kalimat, nanti kita akhiri dengan kesimpulan. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, yang dimaksud dengan kalimat panasobal khatamal minbaro di sini adalah bahwa dalam pembahasan sebelumnya dimaksud dengan al-khatam yaitu lisanul khatam yaitu hakikatnya alim. Ketika menaiki mimbar tersebut itu berada fi zalikal mashadil akhdar, berada di panggung atau berada di pandangan yang sangat mulia tersebut. Dalam panggung, dalam maqam yang mulia tersebut tertulis wa ala jabhatil minbari, tertulis di dalam minbar yang agung itu apa? Bin nuril azhar, dengan nur yang terang benderang tersebut. Tulisan itu apa? Tulisannya adalah berbunyikan hadza huwal maqamul muhammadil athhar. Man raqiya fihi faqad warasahu wa arsalahu al-haq hafidhan li hurmati syari'ah.
Artinya, inilah yang dimaksud dengan maqam Muhammad. Maqam orang yang mulia yang suci. Maka barang siapa roqiya fihi, barang siapa telah sampai, telah menaiki ke maqam ini, faqad warasahu, maka orang tersebut telah mewarisinya. Dari kalimat inilah kalau kita merefleksi kepada beberapa pernyataan Rasulullah SAW yang disebut dengan hadis, sering sebuah hadis disetir oleh para guru-guru. Al-ulama warasatul anbiya. Para ulama ini adalah pewaris para nabi. Nah, dalam konteks ini, kalau kita sambung ke hadis dan pernyataan Ibnu Arabi, yaitu ada sebuah kalimat yang tertulis di dalam maqam Muhammad itu, bahwa barang siapa telah sampai ke maqam ini, maka ia telah mewarisinya. Warisi apa? Inilah warisinya. Jadi kalau ulama yang telah berjalan secara ruhani sampai ke maqam ini, maka ulama itu dikatakan warasatul anbiya, pewaris para nabi. Jadi dimaksudkan pewaris itu bukan sekedar kalimat dari kalimat keluar dari tutur kata, ucapan lisan. Tapi juga warisan itu betul-betul harus dialami secara ruhani. Sebagaimana Syekhul Akbar Ibnu Arabi, sehingga beliau melihat dengan jelas tulisan ini. Kemudian dikatakan lagi wa arsalul haqqu hafidhan li hurmati syariah, bahwa yang Maha Agung yang telah mengutus Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiada lain diutus itu adalah li hurmati syariah, untuk kemuliaan yang namanya syariat, yang namanya sebuah pedoman kehidupan yang dibungkus dalam baju agama. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, semoga kemuliaan ini, pengalaman tersebut yang dialami oleh Guru Agung Syekhul Akbar, bisa menitis kepada kita titisan demi titisan, sehingga kita pun bisa menikmati, bisa membuktikan bahwa tulisan ini benar-benar ada di Mashhadul Akhtar, di makom yang mulia. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, Ibnu Arabi mengatakan lagi, wa wahibtu fi zalikal waqti mawahibal hikam. Maka dalam posisi tersebut aku mendapatkan apa? Mawahibal hikam. Di sebuah anugerah kebijaksanaan yang sangat tinggi sekali. Kenapa dibilang kebijaksanaan atau ilmu yang sangat tinggi yang dan mulia? Karena beliau katakan dalam kalimat selanjutnya, hatta ka'anni utitu jawami al-kalim. Kita mengetahui bahwa yang namanya jawami al-kalim itu dimiliki oleh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana jawami al-kalim ini adalah sebuah perkataan yang bijak, yang kalimatnya singkat tapi padat, bermakna yang dalam. Maka dalam bahasa Arab ada istilahnya jawami'ul kalim. Tentunya jawami'ul kalim ini keluar bukan dari nafsu, tapi betul-betul dari keinginan yang terdalam dari rasa dirinya. Sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah, senantiasa mengatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Inilah yang dimaksud jawami'ul kalim, itu keluar dari diri sejatinya, itu perkataan-perkataan yang bijak, yang betul-betul berasal dari rasa diri yang dalam bahasa syariah dinamakan dengan wahyu. Ibnu Arabi mengalami hal seperti itu. Sahabat yang dimuliakan Allah, kata Ibnu Arabi selanjutnya, karena demikian katanya, fasyakartullah azza wa jalla wa sa'idtu a'lahu. Maka aku bersyukur kepada Allah dan aku menaiki di atas mimbar tersebut. Segala puji dan syukur oleh Guru Agung disampaikan kepada Allahu Jalla Jalaluh. Karena atas faidzur rahman, atas anugerahnya, Ibnu Arabi bisa menaiki rohani yang sangat agung sebagaimana yang dimiliki oleh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hasaltu fi maudi wuqufi sallallahu alaihi wasallam wa mustawahu, kata Ibnu Arabi. Bahkan aku ini bisa meraih sebagaimana yang pernah diraih oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ada kata-katanya wa mustawahu, itu level kedudukannya. Artinya kenapa demikian Ibnu Arabi bisa mencapai maqam sebagaimana maqamnya kanjeng Nabi Muhammad SAW, bukan berarti mau menyamainya. Tapi dalam catatan bahwasanya Allah telah memutus yang namanya kanjeng Nabi Muhammad SAW ini sebagai prototipe, sebagai tipologi bagaimana memahami yang namanya ruhani. Jadi jelas-jelas kanjeng Nabi telah memberi aturan, memberikan pedoman tentang perjalanan ruhani. Barang siapa yang mengikuti aturan, tingkatan, tangga ruhani sebagaimana yang dialami oleh Rasulullah, maka seorang hamba akan sampai kepada tingkatan rohani tersebut. Sebagaimana yang dialami oleh guru agung, yaitu Syekhul Akbar, Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Wa busitu li ala darajah allati ana fiha kumun qamisun abyad. Maka ketika aku berada di makom ini, yaitu aku sedang memakai yang namanya bagut lengan panjang baju putih. Justru makna kumun qamisun abyad ini, di samping secara verbal beliau memakai baju putih, juga menunjukkan sebuah keterbukaan, sebuah ketulusan yang hati yang terdalam dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Karena kalau tanpa ada sebuah keikhlasan, kesucian dari mulai ujung kaki sampai ujung rambut, terutama rasa ini, maka tidak akan sampai kepada maqam ini. Fawaqaftu alaih hatta la ubashir ma'udul ladhi bashir sallallahu alaihi wasallam biqadamaihi. Bahkan yang aku mengalami saat itu, mengalami sebuah pengalaman rohani yang cukup tinggi, sehingga aku la ubashir ma'udulladhi bashir sallallahu alaihi wasallam, bahkan aku tidak lagi merasakan seperti halnya dengan Rasulullah SAW, melebihi daripada itu. Yang mana bashir sallallahu alaihi wasallam biqadamihi dengan la ubashirul ma'udulladhi bashir sallallahu alaihi wasallam biqadimihi. Bukan biqadamihi tapi biqadimihi. Artinya aku la ubashir, bahkan aku tidak bisa berinteraksi lagi dengan maknanya Muhammad dalam makna qadim. Karena Muhammad ada makna qadim, ada makna jadid. Apa Muhammad makna qadim, ada apa makna Muhammad jadid? Nanti dalam pembahasan yang di lain waktu akan kita bahas. Yang pasti guru agung Syekhul Akbar mengalami bahwa ketika aku berada di tingkatan rohani ini, aku tidak berinteraksi lagi yang dengan namanya Muhammad SAW sebagai qadim. Apa makna ini? Nanti kita akan jelaskan dalam majelis yang lain. Kemudian oleh Ibnu Arabi mengatakan tanzihan lahu wa tasyrifan. Tentu wukufnya aku, beradanya aku di makamnya Muhammad SAW ini sebagai apa? Tanzihan lahu wa tasyrifan. Tentu penuh dengan keberhatian dan kemuliaan. Penuh dengan kehormatan dan kemuliaan yang disampaikan kepada kanjeng Nabi. Bahkan wa tanabuhan lana wa ta'rifan. Justru makam ini adalah bisa jadi menjadi tanabuhan lana, sebagai peringatan. Harus keberhatian, dimunculkannya hati yang dalam tanpa harus yang namanya berujub ria dengan bangga, tapi harus tanabuh halana, bisa jadi sebagai peringatan. Maka para salik, para guru-guru dalam menjalani ini cukup hati-hati. Setiap tangga demi tangga daripada tangga ruhani dialaminya dan tidak pernah diekspos, bahkan diiringi dengan ria, justru disimpan dalam hatinya karena merasa ketakutan kalau hal yang telah dialaminya ini adalah menjadi ria. Pada waktu yang sama bahwasanya pengalaman rohani ini, kata Ibnu Arabi, ta'rifan, sebagai pengetahuan juga. Bahkan Tuhan apa? Annal maqam allazi syahadu min rabbihi la yusyahidul warasa illa min wara'i saubihi. Ini ta'rifan sebagai pengetahuan dan penjelasan bahwa maqam yang mulia ini yang pernah disaksikan oleh para hambanya, tentunya dengan anugerahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, itu semuanya bukan dengan waris, tetapi apa? Min wara'i saubihi, dari belakang baju.
belakang jubahnya. Jubahnya siapa? Sudah pasti As-Sayyidul A'la yang dalam pembahasan sebelumnya, wal mauridul azbul ahla, jubahnya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat semuanya, kita mendapatkan kesempatan untuk mencapai ini bukan dengan waris, bukan dengan zuriyah, bukan dengan nasab, bahkan dengan embel-embel yang lainnya, saudara, menantu, dan sebagainya. Tetapi kalau kita belajar ini, khususnya akan kita sampai kepada yang namanya derajat hakikatnya Muhammad, di mana min warai saubihi, dari belakang jubahnya, baju. Bajunya yang apa ini? Tentu pasti sebelumnya telah Ibnu Arabi jelaskan bahwasanya pada saubur Rasulullah SAW biridai hajai Utsman bin Affan. Itu baju Rasulullah SAW adalah bajunya adalah dengan apa? Dengan rasa malu. Rasa malu itu apa? Nanti kita bahas, bahkan telah dibahas sebelumnya. Sahabat yang dimuliakan Allah, kalau kata Ibnu Arabi, walau lazalika lakasyafna ma kusyif wa arafna ma'urif. Karena kalaulah penyaksian makom kemuliaan ini diberikan dengan waris, kata Ibnu Arabi, walau lazalika lakasyafna ma kusyif, maka dengan mudah akan dibuka sesuatu hijab dengan mudahnya kalau memang harus diwaris. Begitu juga kalau sangat diwaris wa arafna ma'urif, maka kita akan mengetahui apa yang tidak pernah diketahui sebelumnya. Jadi diperlukan yang namanya waro asabi, itu sebuah waro asabi dari belakang bajunya, yaitu rasa malu. Pengetahuan yang tertinggi itu adalah rasa malu. Maka kita akan kasyaf dan akan arif. Tanpa waro asab, tanpa ada rasa malu, berbajukan malu, tidak mungkin la kasyafna ma kusyif wa arabna ma urib. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, dari paragraf ini ada 3 poin yang bisa kita ambil hikmah dan tegaskan. Poin yang pertama adalah tulisan yang ada di tingkat Muhammad tadi, itu hakikat Muhammad, adalah bertuliskan ini adalah makam orang yang mulia, yaitu Muhammad. Barang siapa yang telah sampai ke makom ini, maka ia telah mewarisinya. Allah mengirimnya ke makom ini tiada lain bertujuan untuk menjaga kemuliaan dari agama, lihurmati syariah. Poin yang kedua, Syekh Akbar, guru agung Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi, merasakan seperti mendapatkan anugerah yang bernama Jawami'ul Kalim, yaitu perkataan hikmah yang kalimatnya singkat namun maknanya luas, seperti yang terjadi dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun poin yang ketiga, makam kebenaran atau hakikat Muhammad ini tidak bisa diwarisi begitu saja, melainkan harus melalui belakang bajunya. Apa yang maksud belakang bajunya itu? Pemahaman paripurna ilmu kebenaran hakikat Muhammad, dan sudah pastinya dalam kehidupan senantiasa berbajukan malu. Itu rasa malu senantiasa menghiasi diri. Sahabat yang dimuliakan Allah, demikian kajian daripada paragraf ini bisa kita sampaikan. Dibahas selanjutnya, kita akan membahas paragraf selanjutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan hikmah yang telah pernah diturunkan kepada Guru Agung Syekh Akbar ke kita semuanya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.